kuliah visualisasi dan interpretasi data ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik data acquisition dan data types ya. Oke, di awal kita harus mengetahui dulu pondasi dari visualisasi data. Sebelum kita mampu memvisualisasikan data dengan baik begitu ya, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah mengenai akuisisi data. Jadi data itu bagaimana data dapat diperoleh gitu ya, itu yang disebut dengan akuisisi data. Jadi mekanismenya, cara-caranya itu bagaimana, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berikutnya adalah jenis data ya. Jadi jenis data itu sangat menentukan bentuk analisisnya. Jadi misalkan datanya adalah data numerik, data curah hujan misalkan, data harga, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita menganalisis data tersebut. Yang berikutnya adalah kualitas data. Jadi kualitas data itu yang kita peroleh akan sangat berbanding lurus dengan kualitas informasi atau insight yang akan kita dapatkan dari data tersebut, begitu ya. Lalu apa itu data akuisisi ya? Jadi data akuisisi itu adalah proses fundamental atau proses awal, yaitu mengumpulkan, merekam dan menyimpan informasi tadi. Dan ini merupakan tahapan awal dari siklus hidup data atau kita kenal juga sebagai data life cycle begitu ya. Di data akuisisi ini akan menentukan kelengkapan dan akurasi dari analisis data yang kita lakukan ya. Jadi ini juga merupakan tahap awal. Jadi ketika ada data akuisisinya salah gitu ya, kita sumbernya juga bagaimana kita mendapatkannya juga tidak sesuai, maka pasti visualisasinya juga tidak efektif gitu ya rekan sekalian. Oke, dari mana data itu berasal atau sumber data gitu ya. Yang pertama ada data primer dan ada data sekunder. Apa yang disebut dengan data primer gitu ya. Jadi data primer itu data yang kita dapatkan melalui eksperimen langsung, misalkan didapatkan dari lapangan, didapatkan langsung dari kuesioner, mendapatkan dari sensor IoT, itu disebut juga dengan data primer ya. Sedangkan data sekunder ini database publik ya, misalkan kita dapat dari BPS, dari Kaggle, dari WHO ya, dari RoboFlow, itu juga disebut dengan data sekunder. Selain beberapa sumber tersebut, kita juga bisa mendapatkan informasi, khususnya ketika kita bicara tentang sebuah sistem ya atau aplikasi. Maka sistem dan aplikasi itu punya namanya log ya. Log itu informasi waktu ya, tentang apa yang terjadi pada aplikasi, sistem maupun server begitu ya. Kita juga bisa dapatkan informasi dari API juga gitu ya. Contohnya kita bisa dapat data media sosial misalkan ya, kita crawling data, kita dapatkan transaksi online gitu ya. Nah itu juga menjadi bagian dari data primer. Lalu ada streaming data. Nah ini kita dapat nih data dari real time IoT misalkan. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi IoT itu sekarang banyak sekali sensor-sensor, di mana sensor tadi mengumpulkan informasi dan informasi itu akan kita olah ya, dan sifatnya juga tidak terbatas, misalkan CCTV saja bukan ya, tapi seperti sensor suhu, kelembapan, polusi udara, kadar amonia dalam air, itu juga termasuk real time data dari IoT. Oke, metode akuisisi data. Yang pertama, metode akuisisi data adalah pemilihan metode yang kita perlu pahami adalah pemilihan metode akuisisinya ya. Jadi sangat bergantung terhadap sumber datanya di sini, jenis datanya dan tujuan dari analisisnya. Kombinasi metode-metode tadi ya seringkali diperlukan untuk mendapatkan cakupan data yang optimal. Jadi kita tidak bisa mengandalkan satu sumber data pastinya ya, karena
Untuk analisis yang lebih komprehensif kita butuh dari beberapa sumber. Contoh metode akuisisi data yang pertama adalah manual, yaitu kita entrykan data misalkan pada tabel, pada data kita ya di spreadsheet misalkan, atau melalui survei offline gitu ya, itu dilakukan secara manual. Ada yang dilakukan secara otomatis, yaitu melalui aplikasi ya, web scraping, API ya. Misalnya scraping data di sosial media itu kan dilakukan otomatis ya, misalkan dari jeda waktu tertentu sampai jeda waktu tertentu. Lalu hybrid ya, kombinasi manual dan otomatis. Dan yang terakhir adalah real time ya. Real time ini kita dapatkan melalui sensor IoT, sistem monitoring maupun berbagai perangkat sensor yang lain. Apa sih tantangan dari akuisisi data, Dede? Yang pertama adalah kualitas datanya. Jadi agar analisis data kita bagus, maka otomatis kualitas data kita juga harus bagus. Itu dilihat dari akurasinya ya, seberapa detail dia datanya, seberapa tepat, seberapa tidak biasnya data tersebut misalkan, seberapa lengkap ya kelengkapan datanya, seberapa konsisten datanya. Misalnya kita punya 1000 data, misalkan itu datanya konsisten ya antara row 1 sampai 1000 misalkan. Nah, tidak ada yang terlalu banyak outliernya atau datanya tidak bisa, range-nya tidak jelas, itu maka tidak konsisten gitu ya. Lalu ada privacy ya tantangannya. Jadi ketika kita mengambil data scraping ya, mengambil dari sosial media maupun dari aplikasi lain, maka pasti ada privacy dari data tersebut. Jadi kita perlu memfilter ya, misalkan data tentang data penghasilan, data tentang kemiskinan ya, otomatis tidak perlu kita tampilkan nama per orangnya, misalnya penghasilan per orangnya, cukup kita samarkan misalkan. Itu bisa ya kita gunakan teknik-teknik tersebut untuk mengamankan atau menjaga privasi dari data orang lain juga. Lalu berikutnya adalah integrasi format ya, Jadi sekalian. Yang pertama adalah mengatasi perbedaan format. Ketika kita mengambil data dari berbagai sumber, misalkan dari sensor, dari kuesioner, pastinya formatnya berbeda. Ada yang formatnya tipe datanya misalnya berbeda begitu ya, ada yang float, ada yang integer, ada yang bahkan kualitatif begitu ya, atau range tertentu, atau skala. Berikutnya adalah skala yang besar. Jadi ketika kita bicara akuisisi data saat ini ya di ilmu komputer, pastinya terpengaruh oleh volume data yang besar. Misalnya kita scraping data selama 8 tahun, maka kan besar. Kita dapat data cuaca dari sensor, karena sensor itu kan per menit ya, per detik mungkin, sehingga datanya akan sangat banyak, skalanya juga akan menjadi sangat besar. Oke, jenis-jenis data ada data nominal, jadi ini kategori tanpa urutan, contoh warna merek gitu, tidak, itu disebut dengan nominal. Ada yang disebut dengan ordinal. Ini kategori berurutan, contoh tingkat kepuasan, ya buruk, sedang, baik gitu tuh, maka ada urutannya. Jadi ada skala yang paling kecil, sedang, dan yang baik gitu ya, itu ordinal. Lalu ada interval. Interval ini numerik tanpa nol absolut. Contoh suhu ya. Jadi suhu disebut pada derajat Celcius atau derajat Fahrenheit, misalnya Celcius dari 0 sampai 100 misalkan. Itu nilai interval. Lalu rasio, yaitu adalah numerik dengan nol absolut, contoh berat, pendapatan tinggi gitu ya. Nah itu rasionya begitu ya. Jenis-jenis data ya dalam format komputer yang kita kenal ya, misalkan numerik ya, ini terdiri dari tipe data misalkan integer, float ya, saya rasa adik-adik sudah familiar. Ada string ya, ini untuk teks atau simbol, ada boolean, ini true or false, ada date time, tanggal dan waktu, ada multimedia, dan structure versus unstructured atau yang data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur ya. Jadi data yang terstruktur itu ya seperti ada di database, itu sudah terstruktur ya, ini memiliki
pola datanya sudah berelasi ya, ada tabelnya, itu structure ya. Kalau unstructure itu masih belum terorganisir ya, data mentah biasanya gitu ya, itu lebih unstructure. Nah ini ya relevansi untuk visualisasi data. Jadi kita paham betul ya bahwa kualitas visualisasi kita sangat dipengaruhi oleh kualitas akuisisi data kita. Jadi kemarin kita juga sudah bahas beberapa tipe dari visualisasi ya. Contoh pakai bar atau pie chart, pakai box plot, pakai line, pakai scatter, pakai histogram ya. Nah, ini sangat pastinya kualitas akuisisi data kita akan mempengaruhi kualitas data, dan kualitas data akan mempengaruhi analisisnya dan juga visualisasi data yang ditampilkan. Oke, ini contoh implementasi kode Python sederhana adik-adik bagaimana kita melakukan akuisisi data. Oke, kita lihat di sini ya. Kita pakai pandas, numpy sama matplot ya untuk menampilkan nanti visualisasinya. Jadi yang pertama kita akan mengakuisisi data ya, dan tipe datanya. Jadi kita tahu misalnya kita punya data pengguna nih, ada pengguna terdiri dari kolomnya atau atributnya adalah ID, nama, usia, pendapatan, tanggal daftar, status aktif, dan kategorinya. Nah ini masing-masing atribut pasti memiliki data, memiliki tipe data. Contoh gitu ya, kita akan tampilkan ID itu integer karena terdiri dari range angka begitu ya. Lalu nama itu string ya, bisa juga diisi objek ya. Lalu usia ini integer. Jadi ini pendapatan ya, pendapatan itu mungkin ada yang bisa juga kita tulis sebagai float ya. Float itu ketika ada koma-komanya ya. Kalau misalkan tanpa koma ya kita pakai integer saja sudah bisa. Ada tanggal daftar ya, date time ya, sudah familiar adik-adik sekalian. Status aktif ya, ini boolean ya, aktif atau tidak misalkan. Di kategori juga begitu, objek. Jadi kategorinya adalah masuk A, B, atau C gitu ya. Masuk kategori yang mana dari masing-masing pengguna. Misalkan kita punya 10 data pengguna nih, misalkan kita akan tampilkan ya. Jadi yang pertama kita menampilkan tipe data ya, print df complex data types. Jadi di sini kita nampilkan ini adalah datanya yang kita peroleh, di mana data-data ini kita create random ya. Contoh ya, kalau kita ambil dari Kaggle atau dari RoboFlow atau yang lain, BPS, biasanya kita masukkan menggunakan CSV gitu ya. Lalu kita menampilkan data frame-nya sehingga muncul seperti tabel seperti ini, lebih terstruktur ya, apa yang data yang kita punya. Contohnya ada 10 pengguna, lalu kita visualisasikan ya histogramnya berdasarkan usia. Jadi kalau pengguna kita range-nya dari umur ya 25 sampai 54 tahun, maka sebarannya seperti apa. Lalu yang terakhir kita coba kelompokkan dari 10 data tadi, berapa yang masuk kategori A, berapa yang masuk kategori B, dan berapa yang masuk kategori C. Itu bisa kita kelompokkan begitu ya. Jadi berdasarkan informasi data tadi, contoh sederhana, maka insight-nya adalah kita bisa tahu distribusi usia di pengguna kita paling banyak adalah usia 25 tahun. Maka bagi bisnis, bagi informasi, bagi perusahaan ini sangat penting ya. Berarti pengguna potensialnya berapa, maksimalnya atau mayoritasnya, lalu kategorinya mereka setiap pengguna itu masuk kategori apa, A, B, dan C. Ini kita bisa sesuaikan lagi, misalkan A adalah kategori pengguna berpenghasilan besar, misalkan B kategori berpenghasilan sedang, C berpenghasilan kecil misalkan. Maka itu menjadi sebuah informasi yang penting buat
perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.